Halo semuanya, di video kali ini aku mau cerita sesuatu hal yang mungkin paling ironis di perekonomian Indonesia, yaitu tentang kondisi pertanian di negara kita. Kalian percaya nggak? Ternyata sebagian bahan pangan di negara kita, kayak beras yang jadi makanan pokok kita, tahu tempe yang biasa kita konsumsi, bawang yang biasa ibu-ibu kita pakai buat bumbu masakan di rumah, sampai cabai yang kita pakai buat sambal sehari-hari itu, ternyata sebagian sumbernya bukan berasal dari hasil panen petani kita. Lah, kok bisa sih? Bukannya negara kita itu luas dan subur ya? Selain itu, negara kita kan terkenal sebagai negara agraris juga. Kalau sebagian bahan pangan Indonesia bukan dari petani Indonesia, terus dari mana dong? Ya, dari mana lagi coba kalau bukan impor atau beli dari luar negeri? Ironis banget ya, tapi sebetulnya kenapa sih ini bisa terjadi? Jadi gini ceritanya, negara kita itu punya 26 juta hektar lahan garapan dan juga punya tanah agrikultur yang luasnya itu 62,3 juta hektar. Kira-kira 33%-an lah dari total luas daratan Indonesia. Dengan tanah seluas itu, sebetulnya produk pertanian di Indonesia kaya akan potensi, karena cocok buat ditanamin apa aja, kayak umbi-umbian, kacang-kacangan, jagung, tebu, padi, serta produk pertanian lainnya, yang punya nilai ekonomi tinggi. Sebetulnya, kalau kita melihat dari segi potensi dari produk pertanian ini, seharusnya para petani kita itu udah sejahtera dong. Tapi faktanya, kesejahteraan petani kita itu justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2000, negara kita jadi pengimpor bahan pangan dasar, kayak bawang, cabai, beras, kedelai, dan bahan pangan dasar lainnya. Kalau kita pikir-pikir, ironis juga ya, punya tanah luas dan juga subur, tapi kok malah jadi importir bahan pangan. Nah, di video kali ini kita bakalan sharing-sharing aja. Masalah apa sih yang sebenarnya dihadapi sama para petani kita? Sampai-sampai para petani kita itu sulit banget buat dapetin untung yang maksimal untuk kesejahteraan mereka. Sebetulnya permasalahan pertanian di negara kita itu kompleks banget, tapi aku ceritain 4 aja ya, yang jadi akar masalah pertanian di Indonesia. Kita bahas bareng-bareng yuk. Yang pertama aku mau ceritain dulu nih, kenapa sih negara kita itu jadi net importir produk pertanian? Padahal produk pertanian yang diimpor dari luar negeri itu bisa banget ditanam di negara kita. Tapi kok malah impor sih? Sebetulnya nggak semua juga komoditas pertanian kita itu berasal dari impor. Ya, bergantung dari beragam permasalahan komoditas pertaniannya. Tapi masalah terbesarnya adalah karena komoditas produk pertanian dalam negeri kita itu belum mencukupi untuk kebutuhan konsumsi 273 juta penduduk Indonesia. Misalnya komoditas kedelai. Menurut data dari Kementan, kebutuhan kedelai dalam negeri kita itu mencapai 2-3 juta ton per tahunnya. Sementara menurut Gakopindo, produksi kedelai petani kita itu hanya mampu memproduksi 500-750 ribu ton per tahunnya. Jadi jauh banget kan antara permintaan dan persediaannya. Kalau gitu, seharusnya petani kita bisa untung besar dong, karena kan permintaannya banyak, sementara barangnya dikit. Harusnya harganya mahal. Emang benar. Tapi kalian harus tahu juga, kalau rendahnya produksi kedelai di Indonesia itu ternyata disebabkan tanah di sebagian besar wilayah negara kita itu nggak terlalu cocok buat tanaman kedelai. Jadinya, para petani kita itu perlu ngeluarin biaya ekstra untuk bisa ngasilin kedelai yang bermutu bagus. Jadi kan keuntungan petani kita itu kecil kalau dibandingin dengan keuntungan produk pertanian lainnya. Karena biaya produksinya yang tinggi, jadinya dikit deh para petani yang mau nanam kedelai dan mengganti sama produk komoditas pertanian lainnya. Contoh lain masalah komoditas pertanian adalah beras, yang sebenarnya udah lama banget negara kita itu impor. Salah satu alasan Bulog ngelakuin impor beras adalah untuk menjaga stok persediaan beras di gudang Bulog yang mau menipis. Ya, menurut aturannya sih, Bulog itu harus punya minimal 1 juta ton cadangan beras. Sementara serapan beras ke Bulog itu nggak bisa optimal. Alasannya ya karena gabah yang dihasilkan sama petani kita itu tidak memenuhi mutu standar. Dan juga gabah kita itu mengandung banyak kadar air yang terlalu tinggi. Ujung-ujungnya ya harus impor lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Lanjut ke permasalahan yang kedua, petani kita itu masih bergantung banget sama jasa tengkulak,
yang beli produk mereka pas lagi panen dengan harga yang jauh lebih murah. Tengkulak ini itu juga berperan memberi modal kepada para petani. Hal ini digunakan tengkulak dalam mengikat petani agar terus menjual hasil panen para petani kepada mereka. Tapi sebetulnya kenapa sih petani kita masih aja mau bekerja sama para tengkulak? Ya sebetulnya alasannya sih simpel. Karena petani kita itu nggak punya banyak pilihan. Seringkali satu-satunya pilihannya ya pakai jasa tengkulak ini. Bahkan nggak jarang juga para petani itu meminjam modal dan bayarnya itu pas panen. Sekalian ngejual hasil panennya. Selain itu, para tengkulak ini juga berani buat datengin para petani pas musim panen dan berani langsung bayar di tempat. Mungkin para petani yang nggak punya kendaraan serta kesulitan juga buat langsung menjual hasil panen ke pasar, tengkulak ini bisa jadi orang yang siap membeli kapanpun hasil produk para petani. Jadinya banyak petani yang mikir daripada harus keluar biaya lagi buat transportasi, mending langsung jual di tempat aja, mumpung ada yang datengin. Ditambah para tengkulak itu berani ngeborong semua hasil panen para petani berapapun itu. Di sisi lain, jasa para tengkulak ini memudahkan para petani. Daripada susah-susah ngejual ke pasar yang bisa aja lama lakunya. Disinilah ironisnya. Di satu sisi, peran para tengkulak itu ngebantu para petani untuk menyerap hasil panennya. Di sisi lain, mereka jugalah yang membeli harga yang murah. Sampai-sampai keuntungan petani itu kecil banget. Oke, permasalahan ketiga itu karena produk pertanian kita itu kalah murah sama produk impor. Hal ini itu sebenarnya udah jadi akar permasalahan klasik pertanian di Indonesia, di mana sistem distribusi dan pemasaran sampai ke konsumen akhir itu bisa ngelewati 5-6 perantara sekaligus, di mana setiap perantara itu udah naikin harga di setiap levelnya. Gimana enggak coba? Para petani itu ngejual hasil panennya dengan harga murah banget. Tapi kita sebagai konsumen akhir belinya itu bisa mahal banget. Karena ya itu tadi, ada banyak perantara yang semuanya juga ingin cari untung. Mulai dari tengkulak, pedagang grosir, pasar induk, pengecer, baru deh sampai ke konsumen akhir. Inilah yang menyebabkan harga produk pertanian kita itu jadi kalah murah sama produk impor. Nah, permasalahan yang keempat itu keterbatasan untuk mengakses permodalan atau pendanaan buat para petani supaya bisa berjalan secara mandiri. Seperti yang kita tahu, kalau mau minjem modal ke bank, harus ada aset yang menjadi jaminan bank. Misalnya sertifikat tanah dan lain-lain. Tapi masalahnya, nggak semua para petani kita itu punya aset yang bisa jadi jaminan. Karena petani kita itu masih banyak yang belum punya sertifikat tanah. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2016, ada 28 juta petani itu statusnya tidak punya tanah produksi pertanian. Di sisi lain nih, masih dikit banget bank yang berani nyalurin kredit ke petani. Sebab pihak bank harus mitigasi resiko juga kan, kalau ada potensi gagal panen yang ujung-ujungnya nyebabin kredit macet sampai gagal bayar. Karena faktanya memprediksi hasil produksi pertanian itu tidak semudah memprediksi hasil produksi manufaktur pabrik. Ada banyak faktor yang menjadi momok pertanian kita, mulai dari kondisi alam, banjir, kekeringan, sampai masalah hama yang sering menyerang tanaman para petani kita. Tapi sebenarnya ada juga sih pihak bank yang berani nyalurin kredit ke para petani dengan bunga kecil dan juga tanpa jaminan. Tapi proses seleksi administrasinya juga ketat banget. Ya karena pastinya bank juga ingin cari aman dong. Kalau udah begini, akhirnya para petani itu ya balik lagi bergantung sama para tengkulak atau para rentenir yang bisa nyediain uang cepat supaya bisa untuk modal dan kebutuhan sehari-hari mereka. Terus kalau udah gini gimana dong solusinya? Oke, kita bahas di video selanjutnya ya.